Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya saya akan melanjutkan dari pemateri pertama, yaitu di sini terdapat pengaruh zakat terhadap investasi. Zakat akan mendorong investasi secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, dengan dibungkutnya zakat terhadap kekayaan yang disimpan, maka kekayaan yang disimpan akan segera diaktifkan atau diinvestasikan. Selain itu, bila zakat dibagikan bagi investasi maupun bantuan modal, maka investasi akan meningkat. Jika zakat telah disediakan untuk fakir dan miskin, maka sarana produksi apapun, baik itu dalam perdagangan, pertanian, industri, ataupun aktivitas ekonomi yang sesuai dengan kemampuan dan profesionalnya kerja, maka zakat telah membantu mereka kepada perubahan kesatuan produksi yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan keluarga. Kemudian zakat dan pertumbuhan ekonomi. Pada umumnya, pertumbuhan ekonomi diukur dengan sejumlah indikator. Untuk mengetahui dampak zakat bagi pertumbuhan ekonomi, maka zakat dapat dimasukkan ke dalam indikator pengukuran. Analisis korelasi diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas terhadap hubungan antara zakat dan pertumbuhan. Dengan demikian, zakat akan dapat diintegrasikan ke dalam sistem keuangan dan dalam kontribusi kegiatan ekonomi dalam rangka mencapai pembangunan berkelanjutan. Zakat ini dapat meningkatkan maupun menurunkan tingkat konsumsi, tergantung pada tingkat hasrat konsumsi antar kelompok pembayar dan penerima zakat, serta besarnya proporsi penduduk yang menerima zakat. Untuk mengetahui efek zakat terhadap pertumbuhan ekonomi, maka dapat diuraikan melalui efek peganda zakat terhadap sumber pertumbuhan ekonomi, yaitu konsumsi dan investasi. Dengan zakat, di sini ada zakat dan distribusi pendapatan. Dengan zakat, redistribusi sumber daya ekonomi dari mereka yang sejahtera atau yang kita sebut dengan kaya kepada yang kurang sejahtera atau kasarnya miskin akan tercapai. Zakat menghasilkan redistribusi komoditas pasar dari kelompok kaya ke kelompok miskin. Pada prinsipnya ada dua jalur distribusi pendapatan dan kekayaan, yaitu distribusi pendapatan fungsional yang tercermin dari kepemilikan produksi dan distribusi melalui transfer pendapatan. Zakat merupakan suatu jenis distribusi yang kedua, terutama jika zakat diberikan dalam bentuk uang tunai kepada mustahiq, namun jika zakat didistribusikan dalam bentuk faktor produksi kepada mustahiq, maka proses distribusi tersebut akan tersalurkan melalui peningkatan sumber pendapatan fungsional mustahiq, seperti meningkatnya upah atau laba usaha yang akan diterima mustahiq akibat zakat itu sendiri. Nah, kemudian zakat itu memiliki dua fungsi. Yang pertama fungsi redistribusi dan fungsi fungsional. Yang redistribusi pendapatan personal akan meningkat dengan daya beli mustahiq yang akan tercermin pada potensi meningkatnya permintaan. Sebaliknya, jika zakat didistribusikan dalam bentuk faktor produksi, misalnya modal kerja atau fasilitas umum, maka zakat akan meningkatkan kapasitas produksi mustahiq yang pada saatnya akan meningkatkan penawaran dan produksi oleh mustahiq itu sendiri. Oke, demikian. Kemudian slide selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.